Fenomania, di sini aku lagi bersama Mas Baby Romeo. Halo. Dan di sini aku mau bahas-bahas tentang Venom yang udah terpasang di Wuling REV-nya Mas Baby. Aku mau nanya dikit ya, Mas. Kan selama ini udah pasang Venom nih. Betul. Nah, kira-kira aku pengen tahu review jujurnya nih dari Mas Baby. Setelah pasang Venom tuh hasil suaranya kayak gimana sih? Before afternya? Ya, sebelum aku ngomongin speknya lebih detail ya, maksudnya ceritanya aku nih awam gitu ya, yang pasang audio Venom gitu ya, untuk kebetulan aku punya Wuling REV yang memang terus terang sih tingkat kesulitannya ini agak tinggi nih sebenarnya kalau Wuling REV ini, karena ya penempatan speakernya kan juga nggak lazim ya, artinya di speakernya itu 2 di bawah, terus twitternya itu di pintu, itu. Kebetulan juga banyak juga teman-teman musisi juga yang mempercayakan ini ya, terutama ini ke Venom. Dan ini salah satunya aku coba gitu loh. Yang tadinya aku juga agak ragu nih, aku nggak pernah percaya karena aku nih orang studio kan. Jadi aku punya studio, aku punya speaker yang aku percaya ya di dalam studioku. Jadi semuanya memang ya aku investasikan untuk high end audio gitu loh di studioku. Nah ini memang untuk pindah ke kuping yang bukan biasanya gitu, ini agak sulit buat aku gitu. Mungkin kalau penyanyi atau siapa gitu ya, dia pindah ke atau dia pilih Venom gitu ya. Mungkin reviewnya karena memang mungkin dari dia seorang penyanyi gitu ya. Tapi kalau untuk aku nih nggak cuma penyanyi, tapi aku juga memproduksi musik gitu loh. Nah, jadi benar-benar emang harus detail gitu loh. Nah, begitu aku dipasang, sepakat gitu untuk pasang Venom, aku dengerin di REV ya, yang pada saat itu jujur aja ya, masih ngikutin apa ya, peletakannya itu masih standar. Ya, artinya ya speaker di bawah pintu gitu ya. Bawaan ya. Twitter juga masih di atas pintu gitu, gitu ya, di kanan kiri gitu. Terus terang aku surprise banget gitu ya, ngelihat nah ini kita harus angkat nih tipe ya. Nah, tipenya ini kan yang aku ini yang di Wuling REV-ku ini kan dapat 8.2 di SP. 8.2 di SP. Jadi di subwoofer itu udah include built-in sama prosesor. Oke, udah built-in prosesor sama subwoofer ya. Terus sama speaker ya. Ada speakernya Exodus. Nah, itu sama Twitter waktu itu, yang Twitternya waktu itu masih belum pakai pilar waktu itu. Waktu itu masih Twitternya aja yang dipasang di situ. Itu masih di pintu samping. Dan kelebihan Venom ini kita bisa secara Bluetooth ini bisa connect langsung ke mobil, tapi dengan kualitas yang ada di mobil gitu ya, yang sudah ada di Wulingnya. Nah, tapi kalau kita mau lebih bagus, kita bisa lewat koneksi Bluetooth, kita langsung ada ke DSP-nya langsung. Dan begitu aku denger yang secara serius DSP-nya ini memang Masya Allah ya, maksudnya keren banget gitu loh. Dan sekali lagi aku tekankan gitu, ini yang ngomong aku gitu ya, bukan artinya aku langsung mempercayakan. Gitu. Aku pikir dengan harga yang terjangkau sekali ya, terjangkau. Dan karena gini loh, mungkin pengguna audio juga harus paham ya, artinya memang betul spek audio yang lebih tinggi pasti akan menghasilkan yang jauh lebih bagus. Ya memang rumusnya begitu gitu loh. Nah, tapi kita pun harus paham dalam arti semua itu tergantung kebutuhan. Nah, kalau Wuling REV ini dipasang yang ya mungkin speknya yang kayak di studioku dipasang di REV ini mungkin juga nggak jadi apa-apa gitu loh. Nah, jadi memang Venom ini juga cukup handal memberikan option gitu loh. Nah, ini aku percaya nih, begitu masuk di Wuling REV, dia kasih option ini, dan ternyata cukup buat aku gitu loh. Nggak harus yang yang mahal-mahal atau gimana, yang high end segala macam. Ini udah, kalau memang kuping kita udah biasa denger high end ya, ini udah denger ini udah kayak high end gitu loh. Artinya artinya itu loh yang aku salut sama tim Venom di sini, bisa membuat sebuah option gitu loh. Ini
apa kayak Exodus tadi terus di-combine dengan hari ini juga pemasangan pilar Twitter. Nah, ini juga sangat surprise lagi gitu aku. Ternyata dengan penempatan kemarin yang ngikutin standar bullying, kita angkat dengan pilar yang memang built-in tuh ya dari Venom. Iya, betul. Nah, built-in pilar dari Venom itu bikin Twitter pilar. Keren banget. Mas Baby tau nggak sih kalau itu semuanya plug and play? Ini nih yang harus dijelasin juga ya. Itu ternyata plug and play. Plug and play, cuman soket to soket, nggak ada potong-potong kabel yang lain. Jadi standar bawaan dari Wuling-nya itu kita nggak ada ganggu-gugat. Tuh, Wuling ya, denger ya. Harus support Venom loh di sini. Nggak ada satu atau sedikit pun pemotongan kabel ya. Betul. Artinya mestinya nggak ada pengguguran garansi sebenarnya. Betul. Gitu. Keren Venom. Terus aku mau nanya lagi nih. Menurut Mas Bibi itu audio mobil itu di-upgrade penting nggak sih? Audio mobil di mobil buat dengerin lagu itu penting nggak? Sangat penting. Sangat penting. Kenapa? Karena percaya nggak? Kita naik mobil Wuling nih REV. Kalau Anda semua masuk sekarang ke Wuling REV itu, Anda seperti ada di dalam Mercy. Waduh. Nah, jadi sepenting itu. Ngeri ya. Jadi mempengaruhi banget ya. Benar. Karena kita ini ya, manusia ini basically-nya hidup di alam sadar, di alam bawah sadar. Artinya apa yang kita imajinasikan. Nah, ini makanya sangat penting imajinasi buat kehidupan manusia. Nah, salah satunya ini Venom menghadirkan dengan harga yang terjangkau, dengan mobil yang mungkin ya kita nggak harus naik mobil yang gimana-gimana. Dengan audio ini kita udah bisa ngerasain elegan aja gitu loh. Yang udah keren banget gitu lah ya. Itu sangat pengaruh buat aku apalagi ya. Jadi begitu kita di jalan tuh kita nggak ngerasa yang nggak bete gitu ya. Nggak feel nggak feel. Kadang-kadang kita ngerasa tuh kayak feel bosan, boring gitu ya. Terus kayak kalau macet, bete kan kalau suaranya kresek-kresek kan nggak enak juga. Satu, yang kedua juga ya itu. Kalau misalnya bass yang dikeluarkan juga biasa aja frekuensinya, mid-nya juga biasa, high-nya juga biasa. Nah, kadang-kadang gini, frekuensi lengkap, cuman tidak didukung dengan prosesor yang bagus, itu juga jadi kelihatan terdengar murah. Jadi kelihatan murah gitu loh. Nah, tapi kalau itunya benar, prosesornya benar, speakernya benar, tuningnya benar, itu yang paling penting. Nah, expert ya, seorang expert yang tuning. Udah langsung mahal tuh di dalam mobil tuh berasa mahal gitu loh. Mas Baby aja bilang keren banget loh. Nah itu loh maksud aku, itu yang aku pengen sampein gitu loh. Jadi aku penasaran, aku pengen kasih tahu gitu ya ke semua. Dan aku kepo nih, kenapa pemasangannya di Wuling, di REV? Karena ini yang paling menantang buat aku. Karena aku suka banget ini mobilnya karena ringkas, udah gitu satset ya. Terus parkir di mana aja jadi gitu ya. Taruh di bawah pohon juga jadi gitu ya. Aku orang yang pengen, karena aku tuh orang yang mepet-mepet kadang-kadang kalau meeting tuh suka agak mepet gitu loh. Nah kalau Wuling ini cet nyampe gitu. Terus parkir juga kadang-kadang ya yang nggak memungkinkan untuk parkir itu tiba-tiba boleh nggak di sini? Terus dia ngeliat tukang parkir, boleh deh. Jadi kenapa Wuling? Karena memang sangat ngebantu mobilitas aku gitu. Nah, cuman ya ada kurangnya itu tadi, audionya ini adalah PR karena desain interior mobilnya ini memang lebih mengarah kepada satset tadi gitu, keringkes gitu loh. Nah, sementara penempatan speakernya jadi di nomor 2 kan gitu loh. Nah, jadi gini Agatha, jadi aku tuh punya sampel case nih ya. Waktu itu aku pernah naik, adalah salah seorang temanku gitu ya, yang dia bilang katanya dia masang audio ini dengan harga, wah pokoknya di atas 100 gitu ya, 100 juta lah gitu ya. Jujur li aku justru semakin tertarik kalau ada orang yang ngomong kayak begitu ya, karena ekspektasinya tinggi dong. Enggak, karena aku suka high end. Gitu loh, aku suka high end. Aku punya di rumah gitu loh. Jadi gue dengerin dong gitu. Nah, kita naik mobil bareng gitu, aku dengerin. Ini
di atas 100 ya. Ekspektasiku harusnya ya. Ini nggak jauh beda, gitu nggak kan? jauh beda sama yang ada di studioku. Betul. Masuk aku dengar, ya oke gitu ya. Tapi kalau ini harus head to head gitu ya dengan ekspektasiku yang keluar Seperti dari di studio studio, gitu ya. ya, seperti di studio. Kok kayaknya belum ya Iya. gitu ya. Nah, sampai akhirnya ya dia turun, dia main, dia masuk ke studio, dia dengar gitu ya. Ya, Dia sendiri pun ya kaget. dia juga Iya. nggak expect gitu. Iya. Ternyata loh, Sebagus itu oh gitu. iya sebagus itu. Nah jadi secara frekuensi juga ya karena ini kan duit studio buat produksi ya. Jadi frekuensi itu benar-benar jelas, terpisah gitu ya. Jadi kalau studio, nah aku sih nggak expect kayak gitu sebenarnya. Di mobil kan kita pengen relax gitu kan. Nggak lucu dong kalau aku di mobil jadi pengen mixing juga kan. Nggak, aku kan pengen juga ketawa sama anakku tapi ngerasa enjoy gitu ya. Nah jadi kebutuhan di sebuah mobil gitu ya, ternyata ya itu masyarakat harus tahu, harus paham juga gitu loh. Daripada semua masyarakat harus disuruh pinter gitu ya mengenai audio, yang harus ditreatment adalah bukan harganya dulu gitu loh. Betul. Tapi hasilnya. Iya, maksud aku kebutuhannya yang perlu ditreatment. Maksudnya perlu edukasi gitu ya terhadap customer gitu ya. Bukan harganya gitu loh. Kalau harganya kasihan nanti ada orang yang nggak ngerti ya. Yang nggak ngerti audio gitu, high end gitu ya. Terus mikirnya dengan harga segini, ini pasti bagus. Tentu gitu. Betul. Ternyata gitu kan. Atau benar bagus, tapi ternyata mobilnya nggak urgent harus membutuhkan itu gitu loh secara kebutuhan gitu kan. Nah, jadi aku lebih setuju dengan fenom ini gitu ya. Artinya arti gini, begitu aku install di REV yang aku pikir come on ini normal. Orang pikir nggak mungkin ada audio bagus di dalam guling REV gitu loh. Dengan penempatan yang dinomor 2-kan ya secara audio gitu ya. Ternyata kan Venom bisa menciptakan elegan di dalam guling REV. Nah ini yang menurut aku di luar ekspektasi. Yang tadinya mikir kayak ini B aja, tapi ternyata nggak mungkin lah gitu ya. Ada audio keren yang di dalam REV gitu. Dengan harga yang karena gini Agatha, kalau kita mau paksain gitu ya, kita mau paksain REV jadi kayak studio lah. Kayak studio gitu nggak bisa. Benar. Mobil ini terbatas menurut aku dengan kemampuan dia, yang diutamakan adalah satsetnya itu. Betul. Gitu. Sama compact lah. Compactnya itu loh, compactnya itu. Nah jadi memang harus ada yang dinomor 2-kan memang. Tapi kan ternyata terbukti di sini nomor 2 itu tidak harus menghilangkan elegan tadi gitu. Nah, Venom di sini dengan spek prosesor itu, dengan speaker Exodus, dengan pilar Twitter yang built-in ya, Venom bikin khusus buat tuning. Menurut aku sih solusi banget, sangat solusi gitu loh. Ini aku rekam kok tadi, begitu tuning aku denger, wah ini keren ya. Aku tadi bilang coba kurangin dikit, setengah dB bassnya gitu ya. Ya aku paham gitu loh. Tapi kan nggak semua orang paham gitu kan. Nah, tapi bayangin aja dari semua tuning tadi yang kita bikin, cuman kurang bassnya setengah dB. Artinya di luar semua itu secara frekuensi fine. Gitu loh aku dengernya. Nah, ini oke lah. Aku support banget Venom dengan tipe ini ya. 8.2 DSP. Dan pilar Twitter, terbantu peredam juga. Oh iya, peredam kita lupa tuh bahasnya. Ternyata begitu pasang peredam, kemarin buru-buru sih ya. Jadi nggak sempet pasang peredam. Jadi sekarang udah dipasang pilar Twitter sama peredam, Masya Allah itu. Makin, keren. Aku nggak tahan nih pengen jalan-jalan. Oke.